kapan sebenarnya Yeshua datang, dan apakah kita orang-orang kudus mengalami aniaya ataupun tidak. Dan itu menjadi satu polemik ya, membuat pro dan kontra. Tetapi banyak orang juga yang menyampaikan secara berani, saudara ya, di dalam channel-channel mereka tentang sebuah nubuatan melalui mimpi ataupun yang diberitakan secara langsung melalui pewahyuan ilham daripada Ruach HaKodes. Ataupun ada juga yang menyampaikan dengan pola-pola tertentu yang menurut keyakinan mereka bahwa itu adalah pola daripada rapture. Nah, terlepas dari semua itu Bapak Ibu ya, orang mau pakai pola atau orang mau sampaikan wah ini pernyataan roh dan ini benar-benar Elohim sendiri yang berbicara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kedatangan anak manusia Yeshua HaMashiach. Mari membuka bersama dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu boleh perhatikan di layar karena saya menggunakan Indonesia Literal Translation 3. Jadi kalau di handphone saudara atau di kitab suci saudara tidak ada, saudara silakan perhatikan di layar handphone ataupun komputer saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Dan kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Elohim kita Yeshua HaMashiach dan berkumpulnya kita pada Dia, supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami, bahwa seolah-olah hari HaMashiach telah tiba. Nah, Bapak Ibu perhatikan di situ ya. Perhatikan di situ dikatakan Rasul Paulus itu meminta Rabi Saul ya kepada jemaat di Tesalonika, jemaat gereja mula-mula, saudara, jemaat Elohim ya. Dikatakan di situ apa, saudara? Kami meminta kamu, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Elohim kita, Yeshua HaMashiach, dan berkumpulnya kita pada Dia. Ini kan, saudara, garis bawah ini adalah peristiwa kedatangan Yeshua dan berkumpulnya kita kepada Dia. Itu satu rangkaian peristiwa yang namanya rapture. Jadi Yeshuanya datang di awan, lalu kita berkumpul naik ke awan-awan, itulah peristiwa rapture. Nah, lalu Rasul Paulus katakan begini, saudara, supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami, bahwa seolah-olah hari HaMashiach telah tiba. Oh, ternyata di zaman rasul-rasul pun ada banyak orang yang mengajarkan pengajaran, saudara, seolah-olah dalam tanda petik itu adalah ajaran rasul-rasul, tetapi tidak, saudara, bukan. Dan sehingga itu menimbulkan kegoncangan di dalam pikiran ya. Ada pula yang merasa ketakutan, saudara. Lalu ada juga yang secara roh mereka tergoncang. Ya, Paulus bilang bahwa sepertinya seolah-olah dari kami sendiri, tetapi itu bukan ajaran daripada rasul-rasul. Ada orang-orang yang saat itu di zaman rasul-rasul yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan nubuat dan lain sebagainya, ya. Dan mereka mungkin menyampaikan pernyataan itu, mengatakan bahwa ini adalah pernyataan dari Elohim sendiri. Sehingga Paulus menasihati jemaat di Tesalonika bahwa itu bukan dari ajaran rasul-rasul, sekalipun kelihatannya mirip. Nah, tidak berbeda dengan zaman di mana kita hidup sekarang ini, Bapak Ibu. Ada ajaran daripada dafar Elohim, firman Elohim di dalam kitab suci yang kita baca. Tetapi juga di luar sana ada begitu banyak sekali nubuatan-nubuatan yang mungkin membuat saudara goncang dan yang mungkin juga membuat saudara bimbang ataupun merasa takut, saudara, ya. Di zaman ini banyak sekali, saudara,
orang-orang yang datang membawa kabar tentang kedatangan Yeshua melalui ilham roh. Katanya rapture. Katanya dapat pewahyuan tanggal 23 September 2025 rapture, ya kan? Lalu 25 Desember. Itu kata mereka melalui katanya ilham roh. Melalui apa yang Bapak Yahweh mungkin katakan kepada mereka. Lalu ada juga yang menghitung dengan pola. Nah, hal ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Perhatikan. Di zaman rasul-rasul pun ada orang-orang yang demikian. Yang mengaitkan tentang kedatangan Yeshua HaMashiach dengan pemberitaan-pemberitaan yang di luar daripada ajaran rasul-rasul. Sepertinya ajaran rasul-rasul, tetapi bukan, saudara. Ya, nah sama di zaman ini seperti itu. Banyak orang yang bernubuat, wah rapture begini dan begitu. Ada juga yang berkata, wah ini Elohim bilang sama saya. Ada lagi yang bilang, wah ini polanya sudah tepat ini, 100% gak akan meleset. Sehingga menimbulkan yang namanya kebingungan. Dan kalau hanya kebingungan sih gak masalah. Masalahnya kalau sampai kebingungan itu menjadi satu, apa namanya itu ya, kayak sudah doktrin yang tertanam di dalam otak, di dalam pikiran dan hati kita, maka ketika hal itu tidak terjadi, maka orang itu bisa murtad. Ya. Nah, apakah benar ajaran rasul-rasul seperti yang mungkin saudara dengar hari ini atau tidak? Kita akan mengujinya sesuai dengan kebenaran daftar Elohim. Apakah benar atau tidaknya, ya? Kedatangan Yeshua HaMashiach, apakah seperti yang orang bilang pakai pola? Atau kedatangan Yeshua seperti yang orang katakan melalui ilham roh yang mereka katakan? Atau yang seperti apa, ya? Mari kita akan melihat bersama-sama. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. Mari sama-sama baca dan lihat. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Nah, ini seringkali diabaikan oleh para pengajar-pengajar akhir zaman, bahkan sekalipun yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Ayat ini, nanti ada ayat yang mereka pakai, saudara, ya. Tapi kita akan baca satu perikop ini supaya kita dapat memahami apa yang menjadi ajaran rasul-rasul mengenai kedatangan Yeshua HaMashiach. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara dinasihatkan begini. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu. Perhatikan ayat ini, saudara, ya. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun. Garis bawahi dengan cara apapun. Artinya apa? Mau dia bilang ilham roh, mau dia bilang hitungan ini A, B, C dan seterusnya, mau dia bilang ini Elohim yang berbicara langsung kepada dia. Rasul-rasul menasihatkan, jangan sampai kita disesatkan dengan cara apapun. Perhatikan ayat ini sangat penting. Kecuali, saudara, nah situ ada koma, ya, bahwa pertama-tama, nah ini kita sudah mulai masuk perbandingan dengan apa yang rasul-rasul ajarkan mengenai kedatangan Yeshua. Bahwa pertama-tama kemurtatan, lihat saudara situ, ya, harus ada yang namanya murtad lebih dahulu. Jadi rasul-rasul mengajar kita bahwa kita jangan sampai mudah disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Mereka mau bilangkah ini yang sudah paling benar, mereka mau bilang ini pewahyuan secara roh, mereka berkata bahwa ini adalah nubuatan yang Bapa Yahweh berikan kepada saya. Yang pertama-tama ini adalah ajaran rasul-rasul, bahwa murtad harus datang dulu. Lalu dikatakan, dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu, disingkapkan. Artinya dalam ayat yang kita baca sebelumnya, ayat yang kedua, kan Rasul Paulus memberikan nasihat tentang berkumpulnya kita dengan
Yeshua HaMashiach, ya kan? Berarti ini kan peristiwa rapture. Nah, dalam ayat 3 dia menasihatkan di situ bahwa pertama-tama harus datang yang namanya murtad lebih dahulu. Ya. Lalu dikatakan manusia pendosa, anak kebinasaan harus disingkapkan. Nah, ini poin yang sangat penting Bapak Ibu. Sebelum kita akan berjumpa dengan Adonai Yeshua HaMashiach, dalam kitab berkumpul tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus memberikan nasihat jangan kita sampai disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Kenapa? Karena peristiwa kita berkumpul dengan Yeshua HaMashiach itu ditandai lebih dahulu dengan dua peristiwa besar, yaitu murtad secara besar-besaran. Lalu yang kedua, harus manusia pendosa atau anak kebinasaan atau pembinasa keji harus lebih dahulu disingkapkan. Dari ayat ini saja saya sudah bisa menangkap ajaran para rasul bahwa peristiwa berkumpulnya kita dengan Adonai Yeshua HaMashiach, saudara, itu harus melewati dua peristiwa besar ini. Sehingga kalau ditanya, Pak, mana yang lebih dahulu? Rapture ataukah anti HaMashiach muncul? Sesuai ajaran rasul-rasul yang kita baca dalam ayat ini, harus disingkapkan dulu anak kebinasaan atau pembinasa keji itu. Berarti saya boleh pakai kalimat sederhana, rapture tidak akan bisa terjadi tanpa adanya datangnya murtad dan tanpa munculnya pembinasa keji. Jelas ya saudara? Ini ajaran rasul. Saya nggak bicara tentang pewahyuan secara roh atau mungkin berkata, wah ini Elohim yang ngomong sama saya, atau saya menghitung dari pola tertentu. Tidak. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang adalah ajaran daripada rasul-rasul sendiri yang saya percayai bahwa perkataan mereka adalah melalui ilham daripada roh. Ya, jadi saudara bisa tangkap ya. Jangan sampai kita disesatkan. Pertama-tama harus datang dulu yang namanya murtad. Nanti kita akan lihat apa itu murtad. Dan yang kedua harus ada anak kebinasaan, pembinasa keji, harus disingkapkan lebih dahulu. Dari ayat sini saja kita bisa tahu bahwa Yeshua HaMashiach akan datang setelah murtad datang dan setelah pembinasa keji itu muncul. Oke, kita akan melihat satu-satu dulu. Yang pertama, datangnya murtad. Jadi ini peristiwa pertama sebelum kedatangan Yeshua. Harus ada yang namanya murtad dulu. Murtad dalam bahasa aslinya Yunani apostasia. Apostasia itu murtad atau pembelotan. Apa namanya itu? Pengkhianatan atau juga dibilang murtad. Nah, dalam Strong Concordance-nya dikatakan bahwa apostasia itu adalah penyimpangan dari kebenaran. Nah itu. Jadi menyimpang dari kebenaran yang asli yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada gereja mula-mula. Rasul-rasul lah ya, bukan hanya Rasul Paulus tapi rasul-rasul, karena banyak rasul-rasul saat itu. Jadi ada peristiwa apostasia. Apa itu apostasia? Datangnya murtad oleh karena ada pembelotan atau menyimpang dari kebenaran, atau juga apostasia itu meninggalkan ya murtad. Jadi di akhir zaman, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach akan datang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang akan membelokkan kebenaran ini, sehingga saudara lebih percaya akan dusta daripada percaya kepada kebenaran yang ditulis dalam kitab suci oleh pewahyuan roh melalui para rasul-rasul. Sehingga berdasarkan ayat ini saya berhati-hati untuk melihat setiap pengajaran, saudara ya. Apapun itu mereka katakan, saya sudah naik ke surga, ke Samaim, bolak-balik, saya mendapatkan pewahyuan secara roh, mendapatkan pesan Elohim secara langsung. Oh saudara,
harus kita uji dengan firman. Ya. Jadi peristiwa apostasia ini adalah awal mula sebelum datangnya rapture. Itu ajaran rasul-rasul. Nah, akan ada murtad massal, saudara. Oleh karena penipuan, baik yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan guru-guru palsu melalui ajaran-ajaran mereka, yang mungkin nanti orang akan percaya, oh, rapture akan terjadi sebelum masa pembinasa keji berdiri di bait suci. Padahal ayat yang kita baca tadi sangat jelas. Yang pertama-tama harus ada dulu murtad dan apa? Anak kebinasaan, pembinasa keji harus lebih dahulu dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa itu murtad? Murtad massal. Banyak penipuan yang akan dilakukan oleh Satan untuk menjebak manusia. Salah satunya bukan cuma ajaran, karena kalau dari ajaran itu kan itu bagian daripada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Mereka akan ada di sana dan mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran yang di luar daripada rasul-rasul, karena ini sudah pernah terjadi. Di zaman Rasul Paulus ada pun, di zaman rasul-rasul Yeshua ada, itu pun sudah ada nabi-nabi palsu dan ada guru-guru palsu yang mengajarkan seolah-olah seperti ajaran rasul, tetapi ternyata bukan. Lalu murtad yang kedua bukan soal murtad ajaran, dibelokkan dari kebenaran, apostasia ya, yang harusnya kita mengacu kepada firman, kita lebih percaya kalau orang bilang Tuhan ngomong sama saya, Elohim ngomong sama saya dapat pewahyuan secara roh, saya dapat mimpi, nubuatan secara langsung. Nah itu dibelokkan dari kebenaran, akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang menjadi ajaran rasul-rasul mengenai kedatangan Yeshua. Lalu yang kedua, murtad massal itu oleh karena tipu daya Satan. Makanya tadi dibilang, jangan kamu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Nah, tipu daya Satan menjebak manusia ke dalam sistem digital biometrik yang mengacu kepada tanda binatang 666. Di zaman dahulu, banyak pendeta, hamba-hamba Elohim itu telah membuat umat Elohim tersesat. Saya harus katakan ini terus terang. Oleh karena apa? Karena mereka bilang, wah ini bukan. Tuhan katanya ngomong sama dia ini, sudah doa puasa 1 hari 1 malam katanya. Ingat, Rasul Paulus sudah lebih dulu katakan, jangan sampai kita disesatkan dengan cara bagaimanapun. Mau melalui ajarankah, nubuatankah, pola-polakah, ataupun sistem dunia yang mereka tawarkan melalui ID digital biometrik yang sebentar lagi akan diberlakukan juga di Indonesia. Semua itu peristiwa apostasia, Bapak Ibu. Itu adalah peristiwa datangnya murtad sebelum kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach yang akan datang menjemput mempelainya. Karena sudah dikatakan oleh Rasul Paulus tadi ya. Lalu yang kedua, peristiwa yang pertama kan datangnya murtad. Yang kedua, 2 Tesalonika 2 ayatnya yang keempat. Mari sama-sama kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Nah, Rasul Paulus mengajarkan Bapak Ibu bahwa sebelum hari itu tiba, hari di mana Yeshua menjemput kita, maka anak kebinasaan pembinasa keji ini harus lebih dahulu dinyatakan. Dinyatakannya dengan cara bagaimana? Nah, di ayat 4 dijelaskan di sana, dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul. Sebelum hari itu tiba, pembinasa keji itu harus lebih dahulu berdiri di bait suci, saudara. Jadi kalau saudara terlalu percaya kepada nubuatan, pola-pola tertentu, saudara akan mudah disesatkan.
Karena sebelum hari itu dikatakan harus muncul dulu yang namanya pembinasa keji. Saudara, ini yang berbicara kan Rasul Paulus. Diteguhkan dengan Nabi Daniel dan juga Yeshua HaMashiach sendiri. Mari lihat Matius pasal 24 ayatnya yang ke-15. Supaya kita jangan sampai salah Bapak Ibu. Jangan sampai kita apostasia, dibelokkan dari kebenaran. Karena memang peristiwa apostasia itu harus terjadi. Tapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan, kata firman. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Ya, orang harus terima digital ID, biometrik, tapi celakalah mereka yang merancangnya. Ya, mari lihat Matius 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat 15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Saudara, 3 orang bersaksi dan menurut kitab suci, kesaksian 2-3 orang itu sah. Ada Nabi Daniel berkata, pembinasa keji berdiri di bait suci. Yeshua sendiri berkata, pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Lalu Rasul juga mengatakan hal yang sama. Kok kita bisa lebih percaya kepada perkataan nubuatan orang, saudara? Kok kita lebih bisa percaya dengan pola-pola yang mengatasnamakan Elohim Yahweh ketimbang apa yang Rasul ajarkan dan Yeshua ajarkan sendiri? Yeshua bilang, saudara, bila mana kamu melihat pembinasa keji seperti yang diberitakan, disampaikan oleh Nabi Daniel, berdiri di bait suci. Kapan itu? Ya itu yang tadi Rasul Paulus bilang, sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach. Dia akan berdiri di bait suci, lalu dia akan menyatakan diri sebagai Elohim di sana. Bapak Ibu tahu perjanjian damai, Board of Peace, yang dilaksanakan oleh Donald Trump dan diikuti oleh seluruh negara-negara Arab. Saudara, salah satunya tujuan mereka adalah supaya terjadi perdamaian, maka perjanjian damai 1x7 masa itu harus terjadi. Sehingga bangsa Israel itu akan mengalami yang namanya masa keamanan sesaat. Saya katakan sesaat. Mengapa? Karena tidak lama setelah itu, ketika pembinasa keji mengizinkan bangsa Israel membangun bait suci, hanya dalam waktu sekitar 3,5 tahun, menurut kitab Daniel, di pertengahan 1x7 masa itulah, maka pembinasa keji itu akan berdiri di bait suci dan menggenapi yang tadi tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Matius 24 ayat yang ke-15 dan juga yang ditulis dalam kitab Daniel. Jadi ajaran Rasul, ajaran Yeshua dan para nabi itu klop, tidak ada yang berbeda, sama. Munculnya pembinasa keji itu sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach. Saya mau mengajak saudara untuk supaya kita jangan sampai apostasia, saudara. Dibelokkan dari kebenaran yang sejati, yang Yeshua sendiri ajarkan, nabi-nabi ajarkan, rasul-rasul ajarkan. Karena kita terpesona dengan kepintaran seseorang, karena kita terpesona dengan orang selalu berkata, oh Tuhan ngomong sama saya, Elohim ngomong sama saya. Ini peristiwa murtad besar-besaran. Bukan terjadi kepada kalangan orang-orang dunia yang tidak percaya akan menerima tanda binatang 666. Tetapi peristiwa apostasia, pembelokan dari kebenaran, ini akan terjadi juga di gereja Elohim, di mana di situ akan berdiri nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan membuat umat Elohim apostasia. Lebih dalam lagi, pengertian apostasia adalah perceraian, terpisah, murtad, saudara. Jadi orang itu bisa murtad, saudara, oleh karena kebenaran-kebenaran yang mereka dengar, tapi kebenaran bukan menurut ukuran standar
firman Elohim, tetapi kebenaran yang dibangun atas dasar ilham, katanya roh, oleh manusia, atau hikmat yang dipakai manusia untuk mulai menghitung-hitung. Sehingga dari dahulu selalu orang mengatakan tentang rapture akan terjadi di waktu ini dan itu, nggak ada yang benar semua. Kenapa nggak benar? Ya karena nggak sesuai firman. Kalau hari ini saudara bilang, Pak, rapture bulan Maret tahun ini, Pak, saya nggak percaya. Kenapa? Loh, karena ajaran Rasul dikatakan harus ada murtad dulu. Yang kedua harus apa? Dinyatakan lebih dahulu pembinasa keji. Nah, kalau pembinasa kejinya sudah berdiri bait suci, lalu saudara bilang sebentar lagi rapture, itu betul. Karena memang sesuai firman, saudara. Ya. Jadi bahkan Yesua sendiri pun berkata, pembinasa keji berdiri di bait suci. Rasul Paulus bilang, inilah dia yang mau disembah, ya. Dia duduk di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Ini yang dimaksud oleh Yesua. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Daniel. Dan peristiwa ini saudara harus tahu, peristiwa ini terjadi sebelum rapture. Ya, kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, boleh lihat ayat-ayat sebelumnya di atasnya. Sebelum kita berkumpul, berhimpun dengan Yesua, harus ada murtad dulu, harus dinyatakan dulu pembinasa keji, ya. Nah, jadi saudara, saya mau berikan statement hari ini, bukan statement berdasarkan apa yang menurut saya benar, ya. Tapi statement ini saya sampaikan berdasarkan ayat-ayat tadi, bahwa tidak akan ada rapture sebelum dua peristiwa ini terjadi dan akan kita lihat terlebih dahulu. Amin, saudara. Ingat, jangan sampai apostasia, dibelokkan dari kebenaran. Makanya Bapak Ibu kita nggak boleh hanya kagum dengan hamba Elohim. Yang sepertinya bisa mendengar-dengar suara Elohim katanya. Atau yang paling pintar dengan hikmat, pola-polanya yang mungkin bisa menarik saudara karena saudara kagum. Ingat, hal itu sudah ada di zaman rasul-rasul. Dan Paulus sampai katakan seolah-olah perkataan mereka itu perkataan kami, tapi ternyata bukan. Karena mereka mengajarkan hal yang salah, membuat umat Elohim menjadi apostasia, dibelokkan dari kebenaran. Karena lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka, bukan apa yang disampaikan oleh para rasul yang dipenuhi oleh Ruach HaKodes. Jadi Bapak Ibu, rapture itu tidak akan terjadi sebelum akan terjadi lebih dahulu murtad. Dan yang kedua, pembinasa keji yang akan lebih dahulu berdiri di bait suci. Ingat baik-baik itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menantikan rapture, memang rapture akan terjadi. Tapi rapture tidak akan terjadi sebelum dua peristiwa tadi, murtad lebih dahulu, apostasia, ya. Lalu munculnya pembinasa keji. Lalu saudara kita akan melihat ada yang menahan pembinasa keji untuk tampil menyatakan diri. Mari lihat 2 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 6. Jadi menurut Bapak Ibu, pembinasa keji itu sudah ada sekarang atau belum? Dan apa yang menahan dia? Ya, nanti Rasul Paulus akan berikan penjelasan supaya kita ngerti bahwa sekarang ini dia masih ditahan. Dia nggak bisa berkuasa penuh karena ada sesuatu yang menahan dia. Mari lihat 2 Tesalonika 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 2 Tesalonika 2 ayat 5 dan 6. Tidak ingatkah kamu bahwa aku selalu mengatakan hal-hal ini kepadamu saat aku masih bersama dengan kamu? Dan sekarang kamu telah mengetahui apa yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. Ingat Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan kan ya, sebelum peristiwa kita berkumpul dengan Yesua, pembinasa keji harus dinyatakan lebih dahulu. Itu ajaran Rasul, ya. Bukan maksudnya pewahyuan atau ajaran dari saya sendiri, bukan, itu ajaran Rasul. Jadi Yesua HaMasyiah tidak akan datang menjemput mempelainya kalau pembinasa keji ini belum muncul. Itu ajaran Rasul, ya. Tetapi di situ juga ditulis bahwa ada yang menahan dia supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. Nah,
ayat inilah yang selalu dipakai dasar oleh para hamba-hamba Elohim, pengajar akhir zaman, yang mengatakan bahwa kalau yang menahan itu adalah Roh Kudus. Sehingga waktu Roh Kudus diangkat bersama orang-orang percaya, maka tidak ada lagi yang menghalangi dia. Padahal saudara harus baca di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya, saudara. Kan saudara jangan hanya patokan ayat ini. Coba tampilkan lagi. Nah, ini kan dasar ayat yang selalu dipakai hamba-hamba Elohim kan. Bahwa Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim adalah yang menahan pembinasa keji itu muncul. Ketika Ruach HaKodes diangkat bersama dengan rapture, maka baru dia bisa berkuasa. Loh, saudara mengabaikan ayat-ayat sebelumnya di mana rasul-rasul berkata, sebelum kedatangan Yeshua, maka pembinasa keji harus muncul. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih sebenarnya yang menahan sehingga pembinasa keji itu belum dapat disingkapkan sekarang ini. Satu kekuatan besar yang bekerja di antara kalangan elit dunia ini, yang bekerja dengan ide, gagasan, visi mereka yang besar tentang dunia, satu tatanan dunia baru, New World Order. Tetapi masih ada yang menahan mereka, sehingga pembinasa keji ini, raja itu, belum bisa menyatakan dirinya. Nah, bagaimana supaya dia bisa menyatakan diri? Lalu siapa yang menahan anti Hamasya sehingga dia baru akan muncul pada waktunya? Lihat Lukas 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari sama-sama lihat saudara ya. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Nah, Bapak Ibu lihat, Yesua memberikan otoritas dan kuasa kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya yang adalah muridnya, orang percaya. Amin. Otoritas untuk apa? Menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas kuasa musuh. Dalam terjemahan menahan kekuatan musuh dari kekuatan daripada anti Hamasya. Bapak Ibu dengar baik-baik, itu belum bisa bekerja maksimal karena masih ada orang-orang kudus, orang-orang percaya yang menahan lewat doa. Termasuk apa yang kita lakukan malam hari ini. Dia belum bisa bekerja dengan bebas. Karena kekuatan ini, otoritas yang diberikan kepada saudara dan saya lewat doa, lewat kita mendemonstrasikan kuasa-kuasa Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim kita. Maka kekuatan musuh itu masih dapat ditahan, saudara. Karena ayat ini, ya, kita menahan, saudara. Tetapi saudara, saya akan mengajak kita semua untuk melihat, menahan di situ dalam bahasa aslinya adalah katecho, ya, katecho bacanya dalam bahasa Yunani, yaitu menahan, menjaga keamanan, mempertahankan dengan kuat suatu kepemilikan. Nah, ini apa, saudara? Yang mempertahankan satu kepemilikan, satu keamanan, itu karena ada orang kudus. Dalam kitab Wahyu dikatakan mereka berdoa, dan doa mereka naik ke tahta Bapa Yahweh seperti ukupan yang berbau harum, seperti asap yang naik ke tahta Bapa. Dan kekuatan daripada doa inilah yang menahan daripada kekuatan musuh untuk bisa muncul, saudara, di akhir zaman ini. Tapi saatnya tidak akan lama, karena seluruh penggenapan daripada firman Elohim ini harus segera digenapi, saudara. Sehingga yang menahan daripada anti Hamasya ini, satu ketika yang menahan ini, ya, kateko, itu akan disingkirkan. Ya, akan disingkirkan, saudara. Tadi saya sudah kasihkan ayatnya, yang menahan itu orang kudus. Karena ayat yang tadi,
kita diberikan kekuatan untuk menahan kekuatan musuh. Ya. Ya, sistemnya sudah berjalan, betul Pak Jaya. Nanti saya akan bahas di ayat berikut. Karena itu makanya saudara harus baca satu pasal itu, supaya kita nggak sembarangan bilang wah ini yang menahan ini Roh Kudus, lalu Roh Kudus diangkat bersama orang percaya, lalu pembinasa itu muncul. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian, saudara. Ya, saudara harus memahami bahwa sesuai yang tadi kita baca ayatnya, yang menahan itu adalah orang kudus. Dalam bahasa asli itu kateko, menahan, menjaga keamanan, mempertahankan dengan kuat satu kepemilikan. Itu adalah tugas orang percaya, mempertahankan iman, mendoakan satu kota, mendoakan keluarga, supaya mereka tidak apostasia, supaya mereka tidak disesatkan. Itu tugas kita orang percaya. Tetapi saudara, orang kudus adalah penghalang bagi pekerjaan anti Hamasiyah. Karena selalu melawan agendanya, iya kan? Kalau mereka sampaikan agendanya, seperti tadi kata Pak Jaya, sistemnya sudah berjalan. Iya, sistemnya sudah berjalan. Makanya yang selalu mengkanter, yang selalu berbicara dengan lantang, baik itu secara langsung maupun lewat sosial media, termasuk apa yang saya lakukan malam hari ini. Saudara dengan lantang memperkatakan bahwa kita harus menolak sistem dunia itu. Maka orang-orang seperti kita ini adalah kateko yang selalu mempertahankan. Nah, dalam kitab suci dikatakan, kalau yang menahannya ini sudah disingkirkan, perhatikan, dia tidak bilang kalau yang menahannya ini sudah di-rapture. Karena ayat ini selalu dipakai hamba-hamba Elohim untuk sebagai dasar bahwa inilah yang menahan Roh Kudus, baru kita akan di-rapture, baru pembinasa keji itu akan muncul. Tidak, saudara. Dia pakai kata apa? Disingkirkan. Maknanya itu sangat negatif. Jadi karena orang kudus ini yang selalu menghalangi agenda daripada anti Hamasiyah untuk dia bisa berkuasa dengan penuh, maka yang menahan ini, kateko ini, harus disingkirkan. Saudara tahu? Saudara paham apa artinya disingkirkan? Ya, apa itu disingkirkan? Ada bisa jawab nggak di YouTube? Nanti saya akan kasih jawabannya lewat ayat. Nah, yang menahan ini, kan Yesua bilang, ajaran Rasul juga bilang, sebelum kedatangan Yesua, maka pembinasa keji harus muncul dulu. Sedangkan tadi kita baca ayatnya, pembinasa keji nggak bisa muncul karena masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya disingkirkan, barulah dia akan muncul. Nah, sekarang kita tahu yang menahannya adalah orang kudus lewat doa, kekuatan kita menahan kekuatan musuh itu bekerja. Sekarang kalau yang menahannya disingkirkan, nah itu disingkirkannya dengan cara bagaimana? Mari lihat. Ya, orang kudus adalah penghalang bagi pekerjaan anti Hamasiyah karena selalu melawan agenda mereka. Jadi bagaimana cara anti Hamasiyah? Melalui sistem yang dia lakukan supaya dia bisa menyingkirkan yang menahan itu, supaya bisa tersingkirkan. Gimana caranya dia menyingkirkan kateko tadi itu ya? Mari lihat Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-7. Dengar baik-baik ayat ini saudara. Inilah kuncinya ada di sini. Jadi penghalang itu tadi saya sudah buka bahwa itu adalah orang kudus yang menghambat anti Hamasiyah menyatakan diri sebagai Elohim. Tapi saudara, kalau penghalangnya ini disingkirkan, maka baru dia akan menyatakan diri. Makanya dalam perjanjian Board of Peace, sekarang kita belum bisa melihat anti Hamasiyah menyatakan diri sebagai Elohim. Mengapa? Karena masih ada orang kudus yang berdoa. Nah, jadi penghalangnya ini akan disingkirkan segera oleh anti Hamasiyah dengan cara bagaimana? Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Wahyu 13 ayat 7. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Nah, dari sini jelas yang menahan itu orang kudus, kekuatan musuh lewat otoritas yang diberikan kepada kita. Sehingga pembinasa keji ini dikatakan dalam Wahyu 13, dia akan melakukan peperangan
peperangan. Inilah cara dia menyingkirkan penghalang itu. Saudara bisa paham? Ya. Jadi bukan Roh Kudus, saudara, yang katanya ditafsirkan. Itu kan tafsiran. Ditafsirkan Roh Kudus diangkat bersama orang percaya, maka yang menghalangi dia sudah enggak ada. Itu menurut saya tafsiran. Tidak ada dasar ayat yang kuat. Maka saya mau mengajar saudara, jangan sampai saudara apostasia. Pembinasa keji itu akan menyingkirkan penghalangnya. Disingkirkan itu kan maknanya negatif, bukan positif. Jadi kalau dibilang disingkirkan untuk di rapture, dasar ayatnya enggak ada. Ya. Tapi saya buka kepada saudara ya. Wahyu 13 ayat 7. Dia akan melakukan peperangan melawan orang kudus dan menaklukkan mereka. Perhatikan, menaklukkan. Berarti disingkirkan enggak, saudara? Disingkirkan. Jadi orang-orang kudus akan diperangi, disingkirkan. Yang melawan agenda mereka, yang selalu menentang agenda mereka, akan disingkirkan, saudara. Ya, memang itulah fakta sesuai firman, bahwa memang orang-orang kudus akan mengalami aniaya. Maka di beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau Hamasiah telah menderita, maka persenjatai pikiran kita dengan pikiran yang sama, bahwa kita juga harus menderita seperti guru kita yang telah memberikan teladan bagi kita. Ya. Jadi orang kudus akan diperangi, sehingga yang menahan kekuatan ini sudah tidak ada. Karena di dalam kitab Wahyu 13 ayat 7 tadi dikatakan mereka akan ditaklukkan. Nanti saudara baca dalam kitab Daniel. Orang-orang kudus akan diperangi dan dikalahkan. Akan dikalahkan, saudara. Tetapi di sisa daripada waktu itu, orang-orang kudus dan Israel yang sisa dalam Wahyu 12 ya, akan dibawa dalam peristiwa rapture. Nanti yang tadi kita sudah baca di ayat-ayat awal. Tapi sebelum peristiwa itu, berkumpulnya kita dengan dia, kita orang kudus yang menghalangi agendanya, itu akan disingkirkan, diperangi. Nah itu ayatnya dalam Wahyu 13 ayat 7. Dia diperkenankan, ditetapkan, berarti penetapan dari Bapa sendiri untuk melakukan peperangan, untuk menyingkirkan orang-orang kudus. Nah ketika yang menghalangi ini sudah disingkirkan, ditaklukkan, gak ada lagi yang berbicara seperti ini. Gak ada lagi yang berbicara seperti ini kepada saudara. Kita semua akan dibungkam, saudara. Entah itu akan martir, entah itu akan dipenjara, entah itu akan disiksa dan dianiaya. Itu cara daripada anti Hamasiah untuk menyingkirkan penghalang untuk dia berkuasa. Salah satunya itu karena orang kudus yang selalu menahan kekuatan itu. Makanya sampai hari ini dia belum bisa menyatakan diri. Sudah ada perjanjian-perjanjian damai, kuil ataupun bait suci sudah akan berdiri, tapi dia belum bisa menyatakan diri. Sampai nanti orang-orang kudus ini akan diperangi. Entah itu melalui sistem, kita akan dibungkam melalui sistem, atau kita akan dibungkam secara langsung. Ya, sekarang saja kita sudah menderita, ya kan? Saudara mengalami banyak penderitaan karena ikut Yeshua, dibenci keluarga, ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Apalagi nanti kita akan berhadapan dengan pembinasa keji itu, yang akan menyingkirkan saudara dan saya melalui peperangan. Dan itu sangat menyakitkan. Tetapi itu melalui penetapan Bapa Yahweh sendiri. Sehingga kita lihat bahwa orang-orang kudus yang menghambat untuk pembinasa keji ini berkuasa penuh selama masa kesukaran besar akan diperangi, sehingga tidak ada lagi yang menahan dia untuk berkuasa secara penuh. Kalau orang kudus sudah ditaklukkan, sampai 2 saksi Elohim dalam Wahyu pasal 11 akhirnya juga dibunuh, saudara. Karena ini penghalang-penghalang bagi dia untuk menyatakan diri sebagai Elohim, berkuasa. Baik orang kudus, saksi-saksinya, ya, termasuk saudara dan saya, semua akan
Ya, saya tidak mengerti apa rencana Bapa di balik semua ini, Bapak Ibu. Tetapi ada satu jaminan daripada firman mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita akan terima waktu Yeshua datang dan membagi-bagi upah kepada setiap kita yang setia, yang taat sampai dengan akhirnya, bahkan sampai mati sekalipun. Ya, saudara, kita harus tetap setia sampai pada akhirnya. Oke, mari kita lihat Wahyu 20 ayatnya yang keempat. Sambungan dari Wahyu 13 ayat yang ke-7, bagaimana cara anti-Hamasia akan menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Ya. Ya, mari lihat Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayatnya yang keempat. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasyah selama 1000 tahun. Jadi saudara lihat, mereka dibunuh, dipenggal kepala mereka oleh karena kesaksian Yeshua, karena tidak menyembah binatang buas dan tidak menerima tanda pada dahi atau pada tangannya. Banyak orang bertanya kepada saya, saudara, kalau orang daftar digital ID biometrik boleh nggak, Pak? Bapak Ibu, saya akan tegaskan malam hari ini ya. Saya harus tegaskan kepada saudara bahwa digital ID biometrik, scan wajah, jangan sekali-kali saudara menerimanya. Mengapa, Bapak Ibu? Perhatikan Wahyu 20 ayat 4. Ya. Bukan hanya mereka yang menerima tanda di situ, tetapi mereka yang tidak menyembah. Menyembah berarti bow down, tunduk kepada sistemnya. Hari ini digital payment ID itu sedang diberlakukan di bangsa-bangsa. Malaysia sudah mulai, Filipina sudah, Indonesia sedang on the way. Dan akan diberlakukan scan wajah. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Saya mau sampaikan kepada saudara dua hal yang membuat kita dilempar ke lautan api. Yang pertama, menerima mark of the beast dalam tubuh, ya, di tangan kita ataupun di dahi. Yang kedua, kalau saudara menyembah dia, artinya saudara tunduk ikut sistemnya. Itu berarti saudara ikut, tunduk dalam sistemnya. Maka saudara sekalipun tidak menerima tanda, saudara pasti akan dilempar ke lautan api. Maka dua hal ini sangat penting. Jangan menerima tanda dan jangan tunduk kepada sistemnya, saudara. Ya, tapi konsekuensinya sekali lagi, kita orang-orang yang gak mau tunduk kepada sistem, otomatis kita adalah orang-orang yang katekoh tadi, menahan dia. Maka saudara jangan heran kalau saudara satu saat akan diperangi oleh anti-Hamasia. Jadi saya gak hanya berbicara kepada Bapak Ibu yang beberapa waktu lalu sempat diapostasia oleh karena tanpa tanpa pengertian pengetahuan, sehingga banyak orang yang akhirnya menerima cairan itu masuk dalam tubuh mereka, iya kan? Tetapi saya mau berbicara orang-orang yang tidak menerima sekalipun. Kalau engkau menyembah, ikut sistemnya, daftar itu, saudara. Karena saudara takut kan, tidak bisa kemana-mana. Yang penting saya gak masuk dalam tubuh. Saudara pasti akan dibuang ke dalam lautan api, saudara. Ya, perhatikan. Semua sistem digital ID, perbankan, mau itu SIM, mau itu KTP digital, semua akan memerlukan scan wajah. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Saudara jangan sampai tunduk kepada sistem daripada binatang tersebut. Karena ada dua kategori yang akan dilempar ke lautan api. Yang pertama yang menerima tanda bilangan 666, dan yang kedua yang menyembah dia. Jadi kalau saudara tidak menerima,
Tapi saudara mungkin ada kan beberapa waktu lalu bisa main-main curang, bayar-bayar, saudara tunduk kepada sistem, saudara nggak mau meninggalkan kenyamanan, saudara juga pasti akan dilempar ke lautan api itu. Karena ayat yang tadi kita baca. Lebih lengkaplah saudara boleh baca dalam Wahyu 13 dan Wahyu 14. Bagaimana kita tidak boleh menerima tanda itu dan tidak boleh menyembah kepada patung. Ikon. Ikon itu kan kalau terjemahnya kan juga patung, bisa juga ikon. Ikon itu bisa gambar, juga bisa barcode. Kan tanda. Maka dibilang mark of the beast. Saudara nggak terima, tapi saudara ikut. Di-scan wajahnya. Maka saudara sedang tunduk kepada sistem itu. Ikonnya. Ikon itu bisa banyak hal. Ikon itu bisa juga barcode. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terbiasa belanja pakai QRIS, kalau saya menyarankan selama saudara masih bisa debit atau cash, lebih baik debit atau cash aja Bapak Ibu. Saudara jangan tunduk kepada sistemnya itu, QRIS-nya itu, barcode-nya itu. Ini perkara yang serius. Dan nanti anti Hamasi akan memerangi orang-orang ya yang selalu menentang agendanya. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu kapan itu rapture terjadi. Harus anti Hamasya dulu muncul. Dan anti Hamasya akan muncul ketika yang menahannya itu akan disingkirkan, yaitu kita semua yang selalu kateko, berjaga-jaga, yang selalu menahan kekuatan musuh itu akan disingkirkan, akan diperangi. Tapi ada jaminan dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 tadi, mereka yang jiwanya dipenggal, mereka akan duduk di atas tahta, memerintah bersama dengan anak domba, Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, nanti tanggal bulan Juli ya, sudah mulai akan diberlakukan bagaimana peraturan pemerintah yang terbaru bahwa setiap SIM card harus di-scan wajah. Nah, saya sudah sampaikan kepada saudara, apakah kita ini akan dibungkam? Apakah kita akan dipaksa untuk sama sekali tidak bisa bersuara? Karena kalau saudara sudah nggak ada SIM card kan saudara nggak bisa lagi. Ya, mau di sosial media udah nggak bisa. Sistem perbankan pasti juga udah nggak bisa. Inilah cara daripada pembinasa keji itu, untuk membungkam atau menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk bisa berkuasa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita lihat kita ini sudah di posisinya di mana? Rapture-nya belum, anti Hamasianya belum menyatakan diri. Tetapi perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita lihat. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Elohim binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ayat ini sangat menarik lagi, membuka satu wawasan yang baru dalam pengertian saya. Dikatakan sebab rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Itu sudah mulai. Saudara kan boleh lihat tanda-tandanya, sistem digital ID diberlakukan sekalipun rajanya belum ada. Karena masih ada yang menahan. Lalu saudara lihat ya, sudah mulai bekerja. Sistemnya itu sudah mulai diterapkan, saudara. Sudah ada di tengah-tengah kita. Dan dikatakan begini, saudara, hanya sekarang ada yang sedang menahannya hingga dia tidak dapat muncul dari tengah-tengahnya. Nah, inilah orang-orang kudus yang kateko tadi, menahan sistem yang mereka sedang lakukan secara rahasia. Kedurhakaan itu sedang bekerja. Sudah mulai bekerja, saudara, hari-hari ini. Ya, saudara lihat, secara rahasia
Tes, ya. Ya, sorry, mohon maaf saudara ya, tadi ada sedikit kendala teknis di laptopnya. Jadi secara rahasia dikatakan, saudara, dia sudah mulai bekerja kedurhakaan itu. Tapi kan tadi Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa sebelum kita di rapture, berkumpul dengan Yeshua, maka pembinasa keji itu harus dinyatakan lebih dahulu, saudara. Ya, harus dinyatakan dulu. Nah, sekarang lebih jelas dalam ayat 78 ini, kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan. Ya, ketika yang menahannya ini sudah disingkirkan lebih dahulu. Maka secara rahasia, kedurhakaan itu sudah mulai bekerja hari ini Bapak Ibu. Melalui sistem yang mereka tawarkan. Ya, coba kita lihat gambarnya lagi. Nah, ini lihat saudara, perhatikan gambar ini. Coba, bisa kelihatan ya? Di atasnya itu ada penguasa, yaitu Satan, ya. Di bawah Satan itu ada para orang-orang yang dikatakan manusia setengah campur, ya, hybrid, reptiles. Itu karena perkawinan dengan malaikat jatuh yang sampai hari ini masih ada keturunan mereka. Jadi di bawah daripada Satan, Lucifer, itu ada ini orang-orang ini, saudara. Dan mereka itu bekerja. Penguasa yang tadi yang dibilang dalam Efesus pasal 6, roh-roh teritorial. Mereka ini orang bentuk juga manusia. Jadi bukan hanya roh, bukan secara spirit, tapi mereka itu ada secara nyata. Dan secara rahasia, kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Ya, sudah mulai bekerja sampai hari ini. Lalu di bawah mereka ada ini orang-orang politik, ya, para artis, orang-orang terkenal, ya, dari yang Masonik itu. Mereka ada yang di pemerintah. Ya, mohon maaf saudara, ini sound cardnya mati ya saudara. Saudara lihat, jadi di bawah reptilians tadi itu ada para politikus yang bergabung dalam satu organisasi rahasia. Bukan rahasia lagi sebenarnya, semua orang sudah tahu, ya kan? Nah, jadi dari Satan lalu ada reptilians di situ, ada orang-orang politikus di situ yang bergabung dalam Illuminati. Nah, di bawahnya inilah orang-orang yang apostasia, buta, saudara. Ya, mereka hanya mengikut aja. Wah, ini kan bagus Pak, ini kan sistem mempermudah kita, ini kan sistem membuat keamanan. Ya iya, secara dunia mereka tawarkan keamanan, tapi kebebasan kita itu sudah dibatasi. Bukan cuma dibatasi, diambil. Gak ada lagi kebebasan. Nah, Bapak Ibu harus lihat hal ini. Secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Mereka mulai ciptakan, saudara, yang namanya apa? Jus yang bisa membuat, yaitu DNA seseorang bisa berubah secara rahasia. Kan banyak orang gak tahu nih. Blind followers ini hanya tahu saja, pokoknya mereka ini sesuatu yang dikatakan, wah ini bisa menyelamatkan, ini alasan kesehatan. Lalu mereka bekerja, ada GMO, makanan rekayasa genetika. Katanya saudara, untuk mencegah bencana kelaparan. Saya lihat ada videonya, seorang yang sangat terkenal, seorang YouTuber yang sangat terkenal, dia makan stik daging ayam sintesis. Ya, nanti Bapak Ibu boleh cari. Itu YouTuber terkenal dunia, sangat kaya, pengikutnya banyak. Dia makan stik ayam, saudara. Tapi bukan dari ayam. Oh, hebat kan saudara? Pekerjaan daripada mereka ini luar biasa. Mereka bilang apa tujuannya? Menyelamatkan ayam-ayam. Bagus bahasanya. Tapi Bapak Yahweh kan menciptakan segala sesuatu yang
Kita harus makan, ya harus makan yang benar-benar bisa dimakan. Kalau produk GMO, masa kita mau makan, saudara? Saudara makan semangka, lazimnya semangka itu ada bijinya warna hitam. Bukan semangka yang manis sekali kayak dikasih gula, terus nggak ada biji sama sekali, itu produk-produk GMO. Saudara makan, maka saudara punya DNA kacau. Maka timbullah penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit yang mematikan di dunia ini. Ya, jadi mulai lewat suntikan, iya. Makanan, iya. Penyemprotan dari atas, iya. Ini secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Tapi kita ini orang kudus selalu menahan, yang selalu memberitakan seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan saudara menerima ya enjus-enjus, itu kan kita menahan. Kita bagikan sesuai dengan firman, ada dasar ayatnya supaya kita jangan terima. Supaya jangan kayak ini yang dibawa ini nih, blind followers. Pengikut-pengikut yang buta. Kita ini bukan pengikut buta. Kita tahu kebenaran. Maka karena kita tahu kebenaran, kita merdeka. Kita nggak mau diatur seperti orang-orang bodoh ini. Ya. Lalu ada apa saudara? Perubahan iklim, teknologi HARP, blue beam, bencana-bencana alam, ya, yang mereka bisa rekayasa, Bapak Ibu, sehingga menciptakan gagal panen. Bahkan mereka mau bikin satu teknologi lebih gila lagi, menutup matahari supaya tidak ada cahaya matahari. Bagaimana kalau kita orang Indonesia sih masih mendingan, tidak ada matahari sudah biasa, tapi suhunya enggak akan turun secara drastis. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di Eropa, yang ada matahari saja sudah minus, saudara. Bisa mati semua dalam keadaan beku. Saudara, secara rahasia, kedurhakaan itu sudah bekerja. Salah satunya digital ID biometrik. Satu aja tujuan mereka, supaya menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Itu yang Paulus katakan tadi. Harus ada yang namanya murtad lebih dahulu. Tapi murtad ini pun dibagi dalam dua. Tadi saya sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu yang baru bergabung. Murtad seperti blind followers ini, yang hanya tahu ini sebenarnya adalah untuk keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, murtadnya itu karena hamba-hamba Elohim, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, yang berbicara atas nama Elohim, tapi mengajar yang salah kepada umat Elohim, sehingga umat Elohim menjadi apostasia, melenceng dari kebenaran, terpisah dari kebenaran. Tapi semua harus terjadi karena Yeshua sudah katakan. Jadi mereka melakukan dengan tanda-tanda ajaib. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9, Bapak Ibu. Ini satu perikop kita bahas semua ini ya, 2 Tesalonika pasal 2 ini. Satu perikop dibahas semua. Makanya saudara jangan comot-comot ayat. Apalagi saudara dengar khotbah ataupun pengajaran akhir zaman tentang rapture yang tadi saya bilang, bahwa yang menahan itu disingkirkan baru di rapture. Saudara harus baca seluruh pasal ini, maka kita akan paham. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Silakan dibaca. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Yang mengenai datangnya itu adalah berdasarkan daya kerja setan, dengan segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu. Nah itu saudara, mengenai datangnya itu dikatakan apa? Berdasarkan daya kerja Satan, dengan segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu lewat teknologi HARP, blue beam, bisa rekayasa cuaca, bisa buat tanda-tanda yang ajaib, gempa bumi, bisa membuat saudara gelap gulita. Bahkan ada satu senjata yang namanya EMP. Kalau saudara tahu, itu kalau ditembak nggak ada kerusakan secara fisik, tapi kalau ditembak seluruh yang bermuatan listrik itu akan mati secara total. Internet, banyak orang nggak tahu itu apa itu EMP. EMP itu saudara seperti senjata, tapi kalau ditembak nggak ada kerusakan kayak nuklir, nggak ada. Tapi waktu ditembak semua jaringan-jaringan yang berbau listrik dan semua yang ada internet semua langsung akan padam seketika. Mati saudara. Itu dengan dikatakan berdasarkan daya kerja Satan, dengan kuasa dan tanda-tanda keajaiban yang palsu saudara. Itu pekerjaan Satan.
Dan banyak orang yang ada di dalamnya itu disesatkan. Tidak mengerti seperti yang tadi gambar tadi, blind followers. Hanya tahu dunia ini berjalan begitu aja. Ya pokoknya ikut sajalah Pak. Tunduk ajalah sama pemerintah Pak. Pokoknya ini demi keamanan Pak. Ini demi kesehatan kita Pak. Itu blind followers. Tapi kita semua adalah orang-orang yang matanya sudah terbuka. Dan kuasa-kuasa ini sedang bekerja di akhir zaman. Dan itulah yang sedang kita tahan saudara hari ini. Makanya anti Hamasnya itu geram dengan orang-orang kudus. Dia ingin membinasakan dalam kitab Daniel. Dia akan membinasakan umat orang-orang kudus. Karena dia geram saudara. Setiap kali agenda mereka selalu bocor. Setiap kali agenda mereka selalu ditelanjangi. Selalu dihalang-halangi. Gimana dia gak marah saudara? Maka jangan heran dalam Wahyu tadi dikatakan dia akan memerangi orang kudus dan mengalahkan mereka. Karena itu sudah penetapan Bapa. Jadi saudara tidak bisa bilang saya tidak setuju Pak. Ya sudah penetapan Bapa, kita gak bisa menghalangi hal itu ya. Mari lihat 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sedikit lagi kita selesai. 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11. Dan dengan segala tipu daya ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa sebagai ganti kasih kebenaran yang tidak mereka terima agar mereka diselamatkan. Dan karena itulah Elohim akan mengirimkan daya kerja kesesatan kepada mereka supaya mereka percaya kepada kepalsuan. Saudara pernah enggak mendengar begini? Bapak Ibu sudah sampaikan begitu kebenaran. Oh jangan di-jus ya. Jangan begini, jangan begitu, jangan terima digital idea. Tapi orang-orang ini bebal. Pernah gak kayak begitu saudara? Saudara sampaikan kebenaran, orang selalu mengkanter apa yang saudara sampaikan. Nah ini, karena ayat ini. Dengan segala tipu daya ketidakbenaran di antara mereka yang akan binasa. Kenapa Bapak Yahweh izinkan saudara? Mereka itu bisa dikuasai, ditipu oleh Satan. Karena mereka sebagai ganti, mereka tidak menerima kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Inilah bagian daripada orang-orang bebal yang berkali-kali sudah dikasih tahu kebenaran, sudah diperingati, sudah diingatkan saudara. Tapi mereka sama sekali tidak mau mendengar saudara, bahkan menentang saudara dan mencap saudara adalah orang-orang penyebar hoax, teori konspirasi. Pada akhirnya dikatakan Elohim akan mengirimkan daya kerja kesesatan kepada mereka supaya mereka percaya kepada kepalsuan. Ini orang-orang yang akan binasa. Secara rahasia kedurhakaan itu sudah bekerja. Kita yang bilang, kita yang sampaikan, tapi banyak juga yang gak mau dengar, banyak juga gak mau percaya. Ya sudah, berarti engkau adalah golongan orang-orang yang dibiarkan oleh Elohim supaya disesatkan. Karena engkau tidak pernah menerima kebenaran yang dapat menyelamatkanmu. 1, 2 kali, 3 kali paling banyak sudah. Kita peringati orang-orang seperti itu. Kalau mereka sudah tidak menerima, ya sudah. Berarti mereka sudah ada ditentukan untuk dibinasakan. Karena mereka tidak pernah mau menerima kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya. Sehingga saudara, jangan biarkan kita disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Mereka yang akan tertipu dan menerima tanda itu adalah mereka yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Ya. Kalau mereka tidak terima dan tidak mengasihi, mereka pasti akan tertipu. Tapi bagi kita jangan mau disesatkan dengan cara bagaimanapun. Tidak menerima artinya menolak. Ketika kebenaran disampaikan, mereka tidak mau terima, mereka menolak. Tidak mengasihi artinya mereka sudah menerima, tapi juga tidak berpegang teguh di dalamnya. Nah ini jadi masalah juga. Saudara percaya juga, tapi saudara enggak teguh berpegang, saudara bimbang, saudara pelin-pelan, saudara tidak punya ketetapan hati, saudara enggak bisa dididik, enggak bisa ditegur, enggak bisa dihajar, enggak bisa dibentuk, saudara enggak berpegang kepada kebenaran itu dan tidak mengasihi kebenaran itu, maka saudara juga pasti akan terjebak di dalam kesesatan daripada cara kerja Satan
yang akan menyesatkan seluruh umat manusia. Menerima itu perlu, penting, menerima kebenaran. Tapi tidak kalah penting juga adalah mengasihi. Bukan cuma terima, mengasihi, berpegang teguh di dalamnya. Hari-hari ini banyak orang sudah mulai kompromi lagi. Sudah tidak lagi berpegang teguh kepada kebenaran. Banyak menerima ajaran-ajaran mungkin dari luar sana yang menjanjikan surga di telinga mereka, sehingga mereka tidak mau lagi punya pemikiran seperti Yeshua HaMashiach yang menderita. Wah, ini gak enak ini kalau ikut kawanan kecil, bicaranya penderitaan terus, bicaranya masa kesukaran terus, bicaranya nanti rapture-nya sebelum masa rapture-nya sesudah masa kesukaran. Hal-hal begini gak mengenakan telinga orang. Maka saya memahami banyak orang yang datang di kawanan kecil itu cuma mampir aja. Ya, terima kebenaran, tapi begitu berpegang teguh belum tentu. Karena manusia itu cenderung mau cari yang nyaman bagi jiwanya. Kalau dia dapat yang nyaman, nah ini dia akan ikut itu. Padahal dia tidak sadar dia sedang disesatkan, sedang apostasia. Ya. Banyak hamba-hamba Elohim mengajarkan rapture sebelum masa kesukaran. Mereka nggak baca 2 Tesalonika 2 ini dari atas sampai bawah yang tadi saya jabarkan kepada saudara. Sehingga melalui daya kerja Satan bisa menipu apostasia, bukan cuma menipu orang dunia, tapi juga menipu umat-umat Elohim yang tidak memahami kebenaran. Karena hanya percaya apa kata pendetanya saja. Pegang ajaran Rasul yang adalah pewahyuan dari Roh. Bahkan itu diteguhkan oleh perkataan Yesus sendiri, bahwa pembinasa keji itu akan berdiri di bait suci lebih dahulu. Nabi Daniel menulis, Rasul Paulus menulis, Yesus sendiri juga berkata. Masa saudara lebih percaya perkataan pendeta? Itu sebabnya orang kalau tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran, mereka pasti akan disesatkan, saudara ya. Dan orang-orang yang tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran akan mudah disesatkan, sehingga mereka percaya kepada dusta yang dilakukan oleh antek-antek anti Hamashiach. Antek-antek Hamashiach bukan hanya elit global. Antek-antek anti Hamashiach itu juga ada di dalam kehilat gereja persekutuan yang menyamar sebagai malaikat terang, yang menyampaikan kebenaran kepada saudara, tapi bukan kebenaran daripada Elohim. Dan itu sudah ditulis dalam firman, bahwa nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, bahkan mesias-mesias palsu akan muncul dan menyesatkan orang kudus, bahkan orang pilihan sekalipun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan ini. Mari kita menerima dan mengasihi kebenaran dan tetap bertahan sampai akhir. Karena waktunya sudah tinggal sedikit waktu lagi. Suatu ketika orang-orang kudus yang menahan pekerjaan daripada anti Hamashiach ini akan disingkirkan. Ya. Dengan cara apapun itu, entah itu mati, martir, ditawan, dibunuh. Ya. Tapi kita juga nanti akan di-rapture. Akan mengalami kebangkitan. Ya. Oke, ayat yang terakhir. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. 2 Tesalonika 2 ayat 12. Sehingga mereka dapat dihakimi, yaitu semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran, tetapi yang senang berada dalam ketidakbenaran. Nah, kalau orang gak mau yang kebenaran, mau yang ketidakbenaran, maksudnya yang di luar dari firman, karena kagum sama pendetanya aja, wah pendetanya hebat, pendetanya pintar, luar biasa, bisa dengar suara Elohim, bisa punya hitungan-hitungan yang wah, saudara kagum, tapi saudara keluar daripada kebenaran, sehingga akhirnya dihakimi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau dan saya berdoa tidak ada seorang pun dari antara kita yang akhirnya dihakimi, apostasia, murtad, ya, berbelok daripada kebenaran. Akhirnya saudara tidak bisa menerima janji Bapa, ya, memerintah bersama dengan Yeshua. Tadi orang-orang yang memerintah itu apa? Saudara dibunuh, dipenggal jiwanya. Gak gampang memang. Makanya untuk sampai di tahap rapture itu tidak semudah yang orang pikirkan. Jadi mari pada hari ini, pada malam hari ini, Bapak Ibu, saudara semua yang ada di live streaming YouTube,
Saya mau mengajak kita semua. Kita sedang menantikan kedatangan Yeshua, itu betul. Tapi jangan lupa, itu tidak akan terjadi sebelum tadi yang saya katakan tentang murtad dan juga munculnya pembinasa keji itu. Dan dia akan menyingkirkan orang-orang kudus. Jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kalaupun saudara harus mempersenjatai tadi ya, pikiran seperti pikiran Hamasya, bahwa kita juga harus menderita. Kalau saudara ditawan, saudara dibunuh, saudara di apapun, satu hal yang saya mau katakan, tetap bertahan sampai pada akhir. Karena hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan diselamatkan. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Dan jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan boleh ditulis dalam kolom komentar ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Ini saya periksa dulu, ada yang bertanya enggak ya? Ya, ini pertanyaan Ibu Sofi, tapi sebenarnya saya udah jawab ya. Kalau kita tidak menerima tanda tetapi memasang biometrik pada kita, karena data-data kita sudah dipasang, sudah dipegang oleh mereka, jadi mereka bisa pasang biometrik pada kita. Iya, jadi kalau kita tidak menerima tanda, tapi kalau kita tunduk atau ikut dalam sistem mereka, itu sama aja kita juga menyembah. Karena di Wahyu itu ditulis, barang siapa yang menerima tanda dan menyembah dia. Ya. Jadi kalau saudara mendaftar digital ID, itu sama aja saudara menyembah. Tunduk kepada sistem digital, sistem daripada mark of the beast itu. Jadi bukan hanya menerima, tapi bukan hanya saudara sekedar menolak, tapi saudara juga tidak boleh terdaftar dalam itu, sistem itu, ya. Karena sama aja kita menyembah, ya. Sama aja kita menyembah, saudara. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang bertanya, gimana nasib anak-anak, Pak? Nah, anak-anak itu yang belum dibaptis ya, mereka mengikuti iman daripada orang tua. Maka orang tua wajib bertanggung jawab kepada anak-anaknya, mendidik mereka di dalam iman ya kepada Yeshua Hamasya. Karena pemberlakuan ini kan di dalam tulis dalam kitab Wahyu itu besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Jadi semua akan mengalami, termasuk anak-anak. Makanya anak-anak itu harus dilatih oleh orang tua supaya mereka bisa menerima keadaan ketika masa kesukaran itu tiba. Dari sekarang kita harus memperlengkapi anak-anak kita untuk supaya mereka dididik, diajar, supaya mereka itu bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang darurat di dalam kehidupan kita. Kalau hal itu terjadi, jadi harus diajar. Orang tua salah kalau tidak mengajar ya. Kalau membiasakan anak itu selalu nyaman, terbiasa dengan kenyamanan, nanti saudara akan susah sendiri. Di masa kesukaran besar itu saudara pasti akan susah. Karena anak-anak saudara terbiasa dengan hal-hal yang nyaman. Jadi ketika masa sukar mereka nggak mau menderita. Akhirnya ya mau nggak mau terima. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel.
seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan
menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.